Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Tetap semangat ya. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas kembali pembahasan kita tentang Rasul Allah idolaku, ya. Sebelum kita memulai, kita buka dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rasul Allah itu banyak, ya. Kita akan membahas salah satunya adalah kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam, ya. Anak-anak mungkin sudah pernah mendengar cerita tentang Nabi Daud, mendengar, melihat ataupun membaca, ya. Tapi nggak apa-apa, Ana coba bahas dulu sedikit. Semoga ini bisa menambah wawasan anak-anak sekalian. Nabi Daud adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu Sibit Yahuda. Nah, jadi Nabi Daud ini diutus untuk kaum Bani Israel, dan juga merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini disebut dengan bapaknya para nabi, ya, karena dia mempunyai keturunan yang hampir banyak menjadi nabi, ya. Nabi Daud juga hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Nah, untuk masalah ini nanti sebenarnya Pak Endang ingin menampilkan video tentang bagaimana kisah antara Raja Talut dengan Raja Jalut ini. Ya, tapi mungkin insya Allah lain waktu ya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi rasul dan diberi kitab Zabur. Ya, jadi Nabi Daud diberi oleh Allah berupa kitab, yaitu dinamakan dengan kitab Zabur. Kemudian Nabi Daud ini juga punya keistimewaan. Di antaranya, ya, setiap pagi dan senja burung-burung bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Jadi ketika Nabi Daud bertasbih, gunung-gunung yang ada di sekitarnya berikut bertasbih. Kemudian beliau juga memahami bahasa burung-burung, ya. Dapat kebayangkan ketika burung berkicau, dia dapat memahami apa yang dikatakan oleh burung. Nah, kalau mungkin anak-anak ketika punya keistimewaan seperti itu pasti senang kan? Ada burung, ngomong apa kita bisa mendengarkan maksudnya, ya. Kemudian binatang juga mengikuti tasbihnya Nabi Daud, ya. Kemudian Nabi Daud ini juga nanti diangkat menjadi raja, ya. Ketika dia menjadi raja, dia adalah seorang raja yang tidak pernah sekalipun dapat terkalahkan ketika terjadi peperangan, dan bahkan menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Kemudian kita ketahui bersama Nabi Daud juga, setiap nabi itu punya mukjizat, kelebihan. Nah, di antara kelebihan Nabi Daud atau mukjizat Nabi Daud adalah dapat melunakkan besi sehingga dapat mengubah-ubah bentuk besi tanpa memerlukan api atau peralatan yang lain. Dapat kita bayangkan, ya, besi yang begitu keras, begitu mudah dilunakkan oleh Nabi Daud alaihissalam tanpa api. Kalau kita melihat di tukang tempa besi itu, ya anak-anak sekalian, ketika dia mau membuat golok, pacul atau apapun yang dari besi akan dipanas terlebih dahulu, kemudian baru dipukul. Tapi Nabi Daud tidak, cukup menggunakan tangan, bisa bikin pedang, bisa bikin baju perang, baju besi dan lain-lainnya, ya. Subhanallah, ini dapat kita bayangkan, ya, kalau kita seandainya punya kemampuan seperti itu, ya. Kemudian juga Nabi Daud ini adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kekuatan dalam beribadah, terutama salat malam, ya, tahajudnya. Kita seperti apa? Allahu a'lam. Dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka, sehingga dikenal dengan Nabi Daud. Kita mungkin pernah mendengar, ya, orang-orang berpuasa. Ngapain puasa? Hari puasa, hari besok pagi puasa. Puasa apa itu? Nah, ini yang dinamakan dengan puasa Daud, ya. Jadi selama 1 tahun itu Nabi Daud itu berpuasanya separuh tahun, ya. Jadi 12 bulan selama 1 tahun, 6 bulan itu puasa, 6 bulannya tidak, tapi diselang-seling satu hari, ya. Nah, kemudian juga Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu. Di antara keistimewaannya, ya, saking merdunya mungkin binatang-binatang yang lain juga enak mendengarkannya. Kita kalau punya suara yang merdu, ketika ada orang yang ngaji, dengan orang yang ngaji yang suara merdu, pasti kita senang gitu kan. Nah, ya, anak-anak sekalian,
Mungkin ini untuk pembahasan tentang Nabi Daud, ya. Sedikit banyaknya nanti silakan bisa dibaca juga di bukunya masing-masing, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang kedua adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tahu kan tentang Nabi Sulaiman? Ayo. Ada yang tahu tidak? Iya, pasti semuanya pernah membaca tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud. Nah, artinya Nabi Sulaiman ini lahir dari seorang ayah, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Kemudian di antara keistimewaan mujizat yang terkenal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman adalah yaitu dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Jadi dia, Raja Sulaiman ini adalah seorang raja, tetapi dia bukan hanya memerintahkan manusia, anak-anak sekalian. Bisa memerintahkan hewan, misalnya ada gajah, gajah ke sini. Nah, angkat barang ini, misalkan seperti itu. Ada burung hudhud, kalau kita dengar ceritanya di Al-Quran itu ya, burung hudhud dia bisa berbicara dengan burung hudhud, ya. Kemudian bisa memerintahkan angin, misalnya ketika ada angin yang kencang berhenti, misalnya. Bisa seperti itu. Itulah salah satu mujizatnya. Bahkan jin juga bisa diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah merupakan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Kemudian beliau juga adalah seorang yang raja kaya raya dan berkuasa. Ya, kalau kita membaca di Al-Quran ya tentang Nabi Sulaiman ini, bisa anak-anak bisa baca gitu ya. Bagaimana dia bisa memerintahkan semuanya, kemudian punya kerajaan yang begitu luas gitu kan. Kemudian tetapi beliau ini tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya sepertinya. Nabi Sulaiman itu sebelum meninggal dia sempat berdoa kepada Allah, semoga sesudah beliau itu tidak ada lagi orang yang mempunyai kerajaan yang besar dan kaya raya seperti dia, ya. Karena dia khawatirkan dengan kerajaan yang besar dengan kaya raya, orang itu akan menjadi sombong, bahkan bisa jadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak-anak sekalian, ini sedikit banyak cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya keteladanan yang bisa kita ambil di antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, yang pertama adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia seorang raja, dia tetap taat, patuh, tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pelajaran yang bisa kita ambil keteladanannya. Ya, karena kita hidup ini hanyalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah walaupun kita kaya raya dan berkuasa, kita harus tetap rendah hati. Jangan sombong. Jangan sampai dengan kekuasaan yang kita miliki, kita menjadi zalim kepada orang lain, ya. Jangan sampai seperti itu. Mantan-mantan kita berkuasa misalnya. Kita tidak tahu, mungkin anak-anak sekalian suatu saat punya bisa jadi bupati, gubernur, presiden, ataupun jadi apapun. Ketika kita punya kuasa, kita kaya raya, kita jangan sampai menzolimi orang lain. Ingat loh, salah satu doa yang mudah dikabulkan oleh Allah adalah doanya orang yang terzolimi, ya. Jangan seperti itu, ya. Nah, itu saja mungkin anak-anak sekalian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan nanti bisa dipelajari di rumahnya tentang cerita Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.